sini di home ini tampilan buku. Di sini ada create, ada edit, ada soft delete-nya, ada buat add new book-nya. Nah, kalau kita klik add new, terus kita tulis, misalkan Matahari, ada 1 tahun terbit 2022 misalkan. Nah, ini kan berhasil. Terus kalau kita mau edit, tinggal diklik aja button edit, terus misalkan jumlah bukunya diupdate jadi 4. Nah, kan berhasil. Kalau misalkan kita mau search, programnya misalkan Matahari, itu muncul kalau ngasal ya gini, itu nggak muncul apa-apa. Nah, kalau kita soft delete, kita nanti delete-nya itu bakal lari ke recycle bin. Nah, misalkan Matahari tadi, kalau di restore, itu balik lagi ke halaman home-nya, buku. Kalau misalkan kita soft delete lagi, terus di hard delete, itu kapus total. Itu kira-kira programnya. Mahasiswa juga sama, kurang lebih. Dia nomor HP, nama, misalkan nomor HP-nya 0534, alamat, jurusan. Ya nih, buat mahasiswanya, ini kalau edit 2534. Nah, itu kan berhasil nomor HP-nya. Ditambah kalau di soft delete juga nanti larinya ke recycle bin yang mahasiswa ini. Di restore, balik lagi dia ke mahasiswa, soft delete, di hard delete. Nah, ini mahasiswa sama buku kurang lebih bakal sama sih programnya. Sama search juga biasa, sama kalau nggak ada ya kosong. Kalau ada, CWG, ya muncul nih. Nah, kalau peminjaman nih yang join ya. Misalkan nama mahasiswanya ini, ID bukunya ini, tanggal kembalinya Selasa 12 Desember. Nah, ini hasil join antara tabel mahasiswa, tabel buku, sama tabel di peminjaman. Antara tabel pinjaman dan tabel buku, tabel pinjaman dengan tabel mahasiswa. Ya kurang lebih kayak gitu sih programnya. Terus kita juga ada logout juga kalau misalkan udah selesai. Kalau dibalik, dia kan balik ke home-nya lagi, tapi dia bakal error. Karena username-nya udah kosong. Terus kita harus logout dulu, refresh, dan kita isi lagi. Ada programnya gitu. Saya akan menjelaskan source code. Di sini ada controllernya itu yang pertama ada admin controller. Nah, admin controller itu kelas controller yang mengelola logika aplikasi pada saat tampilan admin. Di dalamnya itu ada metode-metode. Yang pertama itu ada metode view home, itu untuk menampilkan halaman utama admin dengan daftar buku yang statusnya itu on. Kemudian ada metode view add, itu metode untuk menangani tampilan untuk menambahkan data buku mahasiswa dan juga peminjaman buku ke tampilan. Lalu ada metode view, metode ini edit. Nah, metode edit ini itu untuk mengedit data buku dan juga mahasiswa berdasarkan ID atau NIM. Lalu di bawahnya ada metode view bin, itu untuk menampilkan halaman recycle bin yang isinya itu daftar buku dan mahasiswa yang telah dihapus atau memiliki status off. Lalu ada metode view mahasiswa, itu tuh untuk menampilkan daftar mahasiswa yang memiliki status on. Lalu ada view peminjaman, itu untuk menampilkan daftar peminjaman
yang isinya itu ada informasi buku mahasiswa dan juga tanggal kembali. Kemudian ada buku controller. Pada buku controller ini itu merupakan kelas controller yang isinya itu metode-metode untuk mengelola data buku. Di dalamnya itu berisi metode-metode. Yang pertama itu ada metode insert, itu untuk menambahkan data buku ke dalam database. Dan itu menggunakan validate untuk memastikan data yang masuk itu valid. Lalu di bawahnya ada metode update, itu untuk melakukan pembaruan data buku berdasarkan ID. Itu juga menggunakan validate agar memastikan datanya itu valid. Lalu di bawahnya ada metode search. Metode itu untuk digunakan sebagai metode pencarian data buku berdasarkan judul bukunya. Itu menggunakan query select dengan kondisi where yang akan dicocokkan dengan judul bukunya. Lalu ada metode restore, itu untuk mengembalikan data buku yang sebelumnya dihapus. Itu caranya mengubah dari statusnya off menjadi on menggunakan query update. Lalu ada metode soft delete, itu untuk mengubah status buku menjadi off atau data buku itu dihapus sementara. Kemudian di bawahnya ada metode hard delete, itu untuk menghapus data buku secara permanen. Selanjutnya ada controller. Nah, pada kelas ini itu isinya itu ada view login, itu untuk menampilkan halaman login, dan juga ada out method, itu untuk proses autentikasi pengguna saat login, saat username dan password yang diinput itu terdapat pada database, maka pengguna dapat login. Kalau username dan password tidak cocok, maka tidak dapat login. Kemudian yang terakhir itu ada metode logout untuk melogout akun pengguna. Kemudian ada mahasiswa controller. Nah, pada mahasiswa controller ini itu ada metode insert, yaitu untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam database. Kemudian ada metode update, sama untuk memproses pembaruan data mahasiswa berdasarkan NIM. Itu juga ada metode search untuk melakukan pencarian data mahasiswa berdasarkan nama mahasiswa. Lalu ada metode restore, itu untuk mengembalikan data mahasiswa yang telah dihapus. Ada metode soft delete dan juga ada hard delete, sama seperti tadi. Yang terakhir ada peminjaman controller.php. Di dalamnya itu ada metode search, itu untuk melakukan pencarian data peminjaman berdasarkan nama mahasiswa juga. Itu menggunakan query select dengan kondisi where yang dicocokkan dengan nama mahasiswa. Kemudian di bawahnya ada metode insert peminjaman, itu untuk menambahkan data peminjaman ke dalam database.
Dan itu menggunakan validate untuk memastikan data yang dimasukkan itu valid. Selanjutnya ke model. Di sini kita nggak pakai model, Mas. Nih modelnya kayak gitu saja. Ada property available, property hidden, sama case biasa. Mungkin itu. Oke Mas, mungkin di sini perkenalkan saya Aliflos Zulfikar Rosif sebagai praktikan kelompok 18 ya. Di sini saya izin menjelaskan terkait IRD sama database-nya. Jadi buat IRD-nya sendiri, kita di sini ada 3 entitas besar, Mas. Yang pertama mahasiswa, petugas, sama buku. Terus nantinya ketiga entitas ini disatukan melalui entitas peminjaman. Nah, di sini setiap entitas juga punya atribut, Mas. Di sini buat yang petugas, itu atributnya ada nama petugas, NIP, nomor HP, sama alamat. Terus buat buku, entitasnya ada ID buku, tahun terbit, judul buku, jumlah buku, NIP. Terus buat entitas mahasiswa, ada NIM, nomor HP, alamat, sama jurusan. Nah, di sini juga setiap entitas itu punya primary key. Di sini buat petugas primary key-nya ada NIP, terus mahasiswa primary key-nya ada NIM, terus buat buku primary key-nya ada ID buku. Terus di sini kita satukan di entitas peminjaman. Karena apa? Karena di sini kita kan ada join ya. Join yang nantinya untuk mahasiswa bisa meminjam bukunya, makanya di sini kita ada entitas peminjaman sebagai penghubung. Nah, di sini mahasiswa bisa meminjam, terus bukunya bisa dipinjam, dan nanti petugas yang mengelola antara peminjaman mahasiswa sama bukunya. Terus buat peminjaman sendiri, ini ada entitasnya, itu NIM sama ID buku itu semacam foreign key dari mahasiswa yang NIM, yang ID buku foreign key dari buku. Terus buat atributnya ada kode pinjam sama tanggal kembali. Terus di sini ada terpisah user, username, password, sama email itu buat login. Itu mungkin buat IRD-nya, Mas. Terus mungkin kita lanjut ke database-nya. Oke, jadi di sini buat peminjaman buku sendiri ada tadi yang entitasnya ada entitas buku, mahasiswa, peminjaman, petugas, sama user. Sesuai sama IRD yang udah kita bikin. Mungkin pertama kita bisa masuk ke mahasiswa. Oke, buat mahasiswa sesuai sama IRD kita juga, buat primary key-nya itu ada NIM, terus atribut lain itu ada nomor HP, alamat, jurusan, status, sama nama. Nah, semuanya ini kita isi dengan varchar, Mas. Karena itu kan isinya karakter ya, Mas. Kayak alamat, jurusan, status, sama nama. Nah, yang nomor HP sama NIM itu kita baru integer. Terus yang NIM itu karena primary key kita pakai auto increment. Terus masuk ke buku. Oke, buat buku sesuai sama IRD juga, buat primary key-nya ada ID buku. Di sini tipenya integer dan kita auto increment juga karena ini primary key. Terus yang atribut lainnya ada judul buku, jumlah buku, tahun terbit, sama status. Yang judul buku, tahun terbit, sama status itu tipenya varchar karena kita nanti bakal isi sama karakter. Jumlah buku tipenya integer karena diisi pakai angka. Terus buat peminjaman. Oke, di sini sebenarnya buat entitas peminjaman ini nantinya bakal kayak penghubung aja, Mas, antara buku sama mahasiswa yang di sini tapi tetap punya primary key. Primary key-nya kode pinjam, auto increment. Nah, ini yang NIM itu foreign key yang kita ambil dari primary key mahasiswa. Terus yang ID buku ini foreign key juga yang kita ambil dari primary key di buku. Terus ada atribut tambahan itu tanggal kembali, kita isinya pakai varchar. Lanjut ke petugas. Oke, buat petugas ini sebenarnya ibaratnya nanti kita bakal pakai petugas ini buat mengelola si program kita, Mas.
Nah, buat primary key-nya ada NIP pakai integer, terus yang lain itu varchar semua, ada nomor HP, alamat, sama nama petugas. Terus masuk terakhir, ini ada entitas user, atributnya ada 3, email, password, sama username. Mungkin itu Mas penjelasan terkait ERD sama database yang kita buat. Jadi kita bikin database-nya udah sesuai sama ERD yang kita buat, yang nantinya kita implementasikanlah ke dalam program-program kita. Dari add aja dulu, please. Ya, ini add. Karena ini bagian buat yang admin, yang add, buat CRUD bagian create ya berarti. Di sini ada buat title-nya itu berarti buat button tambah bukunya. Di sini untuk bagian admin, buat bagian create-nya itu nanti ada isinya judul buku, jumlah buku, sama tahun terbit. Di sini nanti kalau kita pengen ubah, nanti ada tombol value tambah di sini namanya. Terus di bagian bin ini buat bagian delete dari CRUD, buat bagian ngapus. Dan di sini buat yang bagian untuk tabel yang bukunya ada atribut tadi yang ID buku, judul buku, jumlah buku, sama tahun terbit. Terus ini bisa jadi data sesuai atributnya yang tadi. Nah, terus di sini kita ada yang soft delete tadi. Di sini bisa di restore. Ini udah jadi button juga. Terus ntar ada hard delete-nya juga buat yang dihapus langsung. Itu buat yang bagian buku. Terus untuk yang mahasiswa tadi sama kayak yang di database ada atributnya NIM, nomor HP, nama, alamat, jurusan. Di situ bisa jadi data, dan ini juga sama kayak buku tadi bisa di soft delete sama hard delete. Itu buat bagian delete atau bin ya di sini namanya buat yang admin. Terus di sini buat bagian edit dari CRUD itu buat yang update berarti ya edit. Di sini pertama card title itu berarti buat tombol buttonnya nanti namanya edit unit. Di sini ada isinya, ada judul, ada jumlah, terus ada nama, ada tahun juga. Di sini nanti nama tombolnya, terus di situ ada tulisannya update ya value-nya. Nah, ini di home.blade.php-nya di sini ada ya namanya home. Terus ini pakai method get ya di sini ada tulisannya, nanti ada ID sama name. Terus ada placeholder-nya buat keyword. Nah, nanti untuk ada button buat add new book buat nambah buku. Terus nanti itu pas nambahin itu yang bisa diisi itu ada ID buku, judul buku, jumlah buku, sama tahun terbit. Itu sama kayak tadi bisa di-set jadi data. Terus kalau tadi buat di delete, ini kan buat tadi kan buat di-update. Di sini ada soft delete-nya buat button-buttonnya. Ini apa ya namanya? Kayak dashboard-nya ya, home-nya. Terus di sini ada ya layout. Di sini ya layout kayak gitu aja. Buat tampilannya aja. Lanjut ke mahasiswanya aja. Ke add mahasiswa.blade.php-nya. Di sini ada part title berarti itu buat tombolnya buat tambah mahasiswa. Berarti ini udah buat tabel mahasiswanya buat nambah data, create. Terus di sini nanti ada isinya itu ada nomor HP, pas nambahnya itu ada nomor HP, nama, sama alamat dan jurusan. Nanti itu ya tombolnya buat pas pengen di confirm itu nanti ada tombol tambah. Terus buat selanjutnya bagian editnya mahasiswa. Ya, di sini card title-nya namanya nanti edit unit. Terus pas data yang bisa diubah di edit di mahasiswa itu ada nomor HP, nama, alamat, sama jurusan. Nanti tombol konfirmasinya itu di sini value-nya namanya update. Terus ada mahasiswa.blade.php di sini buat yang tabel mahasiswanya. Ini ada pakai method get juga. Nanti ini untuk mahasiswa tadi kayak yang di home.blade.php yang admin. Di sini buat mahasiswanya ada add new mahasiswa, ada atributnya, NIM, nama, nomor HP, alamat, jurusan, terus di set jadi data.
Nanti di sini ada edit sama soft delete-nya buat button-buttonnya juga buat bagian mahasiswa. Terus ada peminjaman ini juga ya. Peminjaman ini ada tombol button di peminjaman itu nanti tambah peminjaman namanya. Terus di tambah peminjaman nanti itu ada nih mahasiswanya. Terus ada ID buku sama tanggal kembali. Nah, nanti itu tombol konfirmasinya value-nya namanya tambah. Terus di peminjaman.blade.php ini ada untuk peminjaman itu juga card title-nya. Di sini ada tombol search di sini buat untuk mencari ya berarti. Terus tombol ini nanti itu ada add new peminjaman buat nambah peminjaman yang baru. Terus ada atributnya ada kode pinjam, ada isinya. Pas kita pencet add new peminjaman, ntar ada keluar kode pinjam, nama, judul sama tanggal sama kayak tadi di set jadi data. Terus login blade.php. Buat di sini nanti ada title-nya itu ada login, terus ntar ini ada session buat ngambilnya. Misalnya kalau ada nanti dilanjutkan, kalau enggak nanti itu ada tulisannya ada message fail-nya. Terus ntar yang dimasukin di login tuh kayak yang di demo ada username sama password, terus ada button loginnya. Ntar terus ada password request-nya. Kalau misalnya salah, nanti ada keluar message forgot your password atau password request itu nanti ada keluar. Terus di welcome.blade.php. Di sini ya ini Ini cuman bawaan ya, Laravel. iya nggak usah ini. Udah gitu aja sih Mas.